Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan. Nah, hari ini kita akan membahas materi kita tentang Yesus mengampuni orang berdosa. Kemarin kita sudah membahas pada pelajaran sebelumnya tentang Yesus memberi makan kepada orang. Sebelum kita mulai pelajaran, coba siapa yang masih semangat angkat tangan. Masih semangat? Yang dalam keadaan bersedih siapa? Ada yang lagi sedih? Lagi galau? Lagi bahagia? Dalam keadaan bahagia? Semua dalam keadaan bahagia ini. Berarti materi kita hari ini bisa kita cerna dengan baik karena suasana hati kita ada yang semangat dan ada yang bahagia. Tidak ada yang sedih kan? Hari ini kita akan membahas materi tentang Yesus mengampuni orang berdosa. Aku mau tanya, siapa di antara kalian yang masih ingat materi tentang Yesus memberi makan 5 orang? Apa yang diperbanyak oleh Yesus? Dari mana dia mendapatkan makanan itu? Yesus mendapatkan makanan dari seorang anak kecil. Apa yang didapat Yesus dari anak kecil? Apa itu makanan? Roti dan 2 ekor ikan. Apa makna dari tema Yesus memberi makan 5.000 orang kemarin kita pelajari? Tentang apa? Apa maknanya? Bagaimana kita dengan orang lain? Harus saling apa? Sudah pernah lakukan itu dalam kehidupan kalian? Jadi kita hari ini akan masuk materi yang baru tentang kita baca tentang Yesus mengampuni orang berdosa. Yesus mengampuni orang berdosa terdapat dalam sampai 20. Dalam materi ini akan kita pelajari apa yang akan kita pelajari dalam materi ini. Nah, setelah kita membahas materi ini, maka kita bisa atau mampu menceritakan kisah tentang Yesus yang mengampuni orang berdosa melalui kisah dari seorang bapa dalam perumpamaan anak bungsu. Pernah dengar kisah anak bungsu kan? Nah, di sini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah seorang bapa yang baik yang mau mengampuni anak bungsunya menerima kembali. Kemudian dalam materi ini kita mampu menjelaskan pentingnya sikap memaafkan, ya, apalagi memaafkan orang yang telah datang kepada kita untuk meminta maaf, ya. Walaupun dia tidak datang meminta maaf, tetapi kita bisa memaafkan. Lalu dalam materi ini juga kita mampu menyadari kesalahan kita, mau bertobat dan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, ya kan? Bukan hanya memaafkan, tapi kita juga harus mampu dan berani meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Lalu tujuan pembelajaran ini yang ketiga yaitu mampu melakukan perbuatan saling memaafkan dan menerima kekurangan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus mampu melakukannya. Ya, inilah tujuan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah memaafkan temannya? Saya sudah pernah memaafkan temannya. Hanya 2 orang.
Bagaimana perasaanmu ketika orang lain datang minta maaf kepadamu? Ya. Siapa di sini yang pernah meminta maaf kepada orang lain? Dua orang. Itu juga kita meminta maaf ya. Kan? Kalau kita meminta maaf berarti kita menyadari kita memiliki kesalahan. Ya. Sebelum melihat video pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang cerita mengampuni. Jadi, Ibu minta kalian masuk dulu dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3. Oke, silakan. Tapi kan yang kenapa dia sangat membenci anak itu? Apakah dia mau mengakui? Dan nomor 2, apakah dia mau mengakui? Jangan lakukan. Jangan kedua.
Nanti bisa mereka. Terus saya yang apa lagi? Ayo, lanjut. Ya, terus lanjut. Yang dibaca pertanyaan di atas kalian itu. Nomor 3. Dengan sikap mengampuni membuat hubungan orang diinginkan. Kasih membuat kita harus mengampuni. Baik, kita harus mengikut Yesus. Kita harus mengampuni. Ya, dengan sikap pengampunan yang membuat hubungan semua orang dipulihkan. Dengan mengampuni kita akan membuat sikap semua orang. Dengan mengampuni maka hubungan kita akan dipulihkan atau akan menjadi lebih baik, ya. Mengapa kita perlu mengampuni? Karena itu adalah ajaran kita, ajaran kasih. Karena ada kasih maka kita akan mau mengampuni orang lain. Kasih membuat kita menerima orang lain apa adanya. Tidak terima mereka dengan kesalahan dan dengan kebaikan. Artinya kesalahan itu harus kita kesalahan itu harus kita ya. Dan kebaikan itu kita hargai, kita hormati, kita puji. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib saling mengasihi. Dengan begitu, kita siap mengampuni kesalahan. Sekarang kita buka bacaan kitab sucinya. Sudah? Sudah? Dalam bacaan kitab suci disisahkan tentang seorang ayah. Ingat, membacakan bacaan kitab sucinya. Tentang seorang ayah memiliki 2 orang anak laki-laki. Ya, si sulung dan si bungsu. Si bungsu mengatakan kepada ayahnya supaya ayahnya menyerahkan bagian dari hartanya yang merupakan warisan untuk si bungsu. Ayahnya lagi itu dari si bungsu pergi meninggalkan. Ketika si bungsu itu pergi membawa hartanya, di perantauan dia berkoyak-koyak. Jadi habislah semua harta ayahnya dan dia jatuh miskin. Namun dalam penderitaan, dalam kejelasan dia kembali kepada ayahnya. Ketika dia kembali kepada ayahnya, ayahnya menolak atau menerima? Menolak. Ayahnya menolak atau menerima? Menerimanya kembali.
Setelah anaknya pulang, dia terima kembali. Bahkan mereka mengadakan Pesta. ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Ya, bersukacita atau bersuka, ya. Itulah kebaikan seorang bapa kepada anaknya. Kisah itu juga menggambarkan Yesus yang mengampuni orang berdosa. Banyak orang berbuat zina kan? Ya kan? Kisahkan ketika dia disalibkan, dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Ya. Yesus tentang mengampuni. Kita juga harus mengampuni tanpa batas, harus mengampuni. Tidak usah bosan-bosan mengampuni, kan? Nah, ini pertanyaannya ada 3. Kalian kerjakan lagi. Ya. Kenapa si bungsu pergi meninggalkan? Oh, ini soalnya.
Karena dia mau foya-foya atau mau bebas. Mengapa ayahnya mau menerima kembali seperti Yesus? Karena dia mau bertobat. Mengapa si bungsu tadi meninggalkan ayahnya? Karena dia ingin bebas. Mengapa ayahnya mau menerima si bungsu? Karena si bungsu sudah bertobat. Apa kebaikan dari ayah si bungsu? Menerimanya kembali dan mengaturnya dengan mengadakan pesta. Ada lagi penyebabnya? Perhatikannya. Perhatikan terus. Lanjut. Kenapa ibu ingin karena dia mencintai dan dia mau berfoya-foya. Mengapa ayahnya mau menerima kembali? Karena ibu sudah bertobat. Kasih membuat seorang ayah mau mengampuni dan menerima kembali anaknya yang durhaka. Di situ dikisahkan bahwa anak itu durhaka, ya kan? Durhakanya itu bahwa anak itu meminta harta bapaknya, bagiannya, lalu pergi dengan harta ayahnya. Ya, tetapi kasih membuat ayah itu murah hati. Dia akhirnya memberi hartanya kepada anaknya dan anaknya berfoya-foya, habislah harta itu. Kembalilah ayah anaknya kepada ayahnya dengan harta yang tidak ada lagi. Karena kasih yang dimiliki ayahnya, dia menerima anaknya kembali, ya. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah berusaha mengundang kita untuk kembali kepadanya. Kita ini manusia kan? Tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, kita semua akan kita bersyukur kita sebagai pengikut Kristus kita mendapat pengampunan. Ya. Allah mengasihi umatnya. Allah mengasihi umatnya, oleh karena itu ia mengampuni dosa-dosa umat manusia seperti kisah Bapa yang baik. Bapa yang baik, si bungsu, nanti ya kan? Dan kitab suci. Nah, jadi
teladan Yesus yang mau mengampuni orang berdosa harus juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus selalu mau memaafkan, ya. Kesalahan orang kepada kita atau teman kita, sebesar apapun kesalahan orang atau teman kita kepada kita, kita harus mau memaafkan. Karena Yesus saja mau memaafkan kita, padahal kita sudah banyak berbuat dosa. Bahkan dia rela mati di kayu salib supaya kita bersih dari dosa. Kita pengikut siapa? Yesus. Maka kita harus bisa meneladani dan mengikuti perbuatan-perbuatan Yesus. Ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Dosa membuat hubungan manusia rusak. Namun kasih dan pengampunan membuat hubungan semua orang diperbaiki lagi. Kasih membuat kita menerima orang lain apa adanya. Jadi dengan kasih, ya kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Oleh karena itu, kita pun wajib saling mengasihi dan menerima orang lain apa adanya. Ya, kita harus saling mengasihi. Contoh perbuatan kasih, Jenny apa? Coba sebutkan. Membantu, berbagi, iya kan? Mau memaafkan. Contoh perbuatan kasih. Apa tadi? Contoh perbuatan kasih. Mengampuni, memaafkan, berbagi, membantu. Iya kan? Ya itu, contoh-contoh itu dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama memaafkan sesuai dengan materi kita hari ini. Seperti Yesus yang mau mengampuni. Nah, untuk tugas di rumah, tuliskan. Tuliskan tugasnya di rumah. Menuliskan 2 perbuatan kasih di dalam keluarga. Kasih di dalam keluarga. Kemudian menuliskan doa syukur karena dikasihi Yesus. Sudah? Sudah tulis PR-nya? Sudah kerjakan di rumahnya? Sudah kerjakan di rumah PR-nya. Sekarang kita untuk pelajaran kita dengan berdoa. Nah, simpan bukunya. Mana kerjanya tadi? Kumpulkan atas gambar tadi.
Akan di perpustakaan ya, jelas. Sekarang kita tutup doa berteman kita dengan berdoa. Siapa pimpin doa kita? Daud. Lepas kita semua Daud. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Doakanlah di surga.